kosakata tidak umum. Ya, kita akan bicara dua jenis kosakata ini dengan memakai tips atau strategi membaca tips atau strategi menjawab soal tanpa membaca teksnya. Begitu. Emang bisa. Bisa-bisa aja kok. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari yang common vocabulary terlebih dahulu, cara menjawab soal kosakata sehari-hari. Nah, di sini ada tuh di soalnya tuh, the word steps in line 1 could best be replaced by. Mayoritas dari kita mungkin tahu arti dari steps itu apa, ya. Nah, tipsnya gimana? Steps itu adalah salah satu kosakata yang kebanyakan orang tahu, gitu. Dalam teks TOEFL, karena teks TOEFL itu mengambil teks akademik, biasanya kosakata sehari-hari atau kosakata yang kebanyakan orang tahu, itu maknanya akan berubah. Maaf Pak, suaranya hilang lagi. Ternyata anak saya yang mencet tombol dari tadi. If you push this, they cannot hear me. Oke. Oke. Nah, jadi cara menjawab soalnya itu adalah dengan memilih jawaban dengan arti yang paling berbeda, teman-teman. Gitu. Dengan arti yang paling berbeda. Ada yang tahu arti steps? Silakan zoom chat saja. Nggak apa-apa, sebisanya aja. Steps ada yang tahu artinya? Boleh, silakan zoom chat. Ya, betul, Fatimah ya. Artinya, betul, Viana. Betul, bagus. Titian, betul, langkah. Langkah ya. Nah, karena udah tahu steps itu artinya langkah, pilih di antara A, B, C, D ini yang artinya itu paling jauh maknanya dengan langkah. Gitu. Jadi kalau kita bicara stairs, stairs dekat nggak sama langkah gitu? Kita pakai tangga untuk melangkah nggak? Gitu aja. Kalau masih dekat, maknanya jangan dipilih gitu. Walks maknanya dekat nggak sama dengan steps? Oke, kalau masih dekat, jangan dipilih. Action dekat nggak tindakan dengan makna steps? Footprints, jejak kaki, dekat nggak dengan makna steps? Dengan makna steps ya. Nah dari stairs, walk, action, sama footprint, pilih yang paling jauh maknanya. Pilih paling jauh. Kalau yang masih agak dekat-dekat gitu ya, steps sama apa gitu, jangan dipilih. Pilih yang paling jauh maknanya. Stairs, walk, action, sama footprints, menurut teman-teman jawabannya apa? Yang paling jauh artinya dari steps. Boleh silakan zoom chat. Karena steps artinya kan langkah-langkah ya. Yang paling jauh apa tuh? Iya, waduh itu Zahra C-nya C plus. Widya juga. Gitu. Oke, bagus ya. Ternyata benar jawabannya itu adalah C. Karena kalau kita baca teksnya, ternyata steps itu bukan, kalau kata anak Jaksel ya, bukan literally steps gitu. Jadi steps yang ditanyain di soal itu bukan benar-benar step langkah. Tapi pas dibaca tuh kalimatnya, lihat tuh. The company is taking steps to improve its outlook. Perusahaan itu sedang mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan citranya. Steps ini bukan literally melangkah, karena mana mungkin perusahaan punya kaki kan, gitu loh si konteksnya itu ya. Jadi semua kosakata sederhana ya dalam teks TOEFL itu akan berubah maknanya. Karena teks TOEFL itu teks yang akademik, nggak mungkin lah gitu kan. Suatu tes terstandar bahasa Inggris menanyakan soal kosakata yang anak SD tahu gitu. Gitu konteksnya, teman-teman ya. Jadi mayoritas si maknanya itu akan yang paling berbeda, yang paling jauh. Begitu kan perusahaan nggak mungkin melangkah ya. Artinya di sini steps itu si perusahaan itu mengambil tindakan gitu. Walau nggak usah kita baca teksnya, ya kan? Gitu ya. Coba yang ini saya tutup. Kita akan menemukan look at the expression of final home yang ditanyakan itu final home. Home itu tempat tinggal, ya. Final itu terakhir, tempat tinggal terakhir atau rumah terakhir. Yang paling jauh yang mana nih? Apakah kuburan? Apakah rumah yang nyaman? Apakah tempat tinggal? Apakah tempat tinggal terakhir? Yang paling jauh maknanya yang mana tuh dari A, B, C, D ini? Menurut teman-teman, apakah kuburan dekat atau jauh sama makna final home? Apakah rumah yang nyaman dekat atau jauh? Tempat tinggal dekat atau jauh? Tempat tinggal terakhir dekat atau jauh? Yang paling jauh yang mana? Boleh silakan di zoom chat saja teman-teman jawabannya. Ya, betul, teman-teman. Jawabannya itu A ya. Ya, kalau kalau pilih B, itu maknanya sama dengan home kan? Masih dekat sama home. Home sama rumah masih dekat kan? Tapi yang paling jauh apa? Kuburan. Masa rumah? Rumah itu kuburan kan nggak mungkin. Itu kan yang paling jauh. Oke, ingat karena strateginya itu memang agak aneh sih. Kok ada sih strategi kayak gini? Iya, karena ini strategi jawab soal, tidak ada teorinya. Ya, ini praktiknya ya. Makanya Prodi mengundang saya karena saya praktisi gitu. Yang saya ajarkan adalah pendekatan-pendekatan praktisnya gitu. Betul. Jadi secara berlandaskan teori ada, tapi tidak secara khusus, eksplisit ya menjawab soalnya itu seperti ini. Tapi di lapangan dalam prakteknya ini bisa dipakai begitulah. Ya. Oke, jadi ketika kita lihat teksnya tuh teman-teman, jawabannya betul A. Dilihat tuh.
Jadi si final home itu tadi itu berhubungan sama kalimat ini. In old age katanya ya, in old age di zaman dahulu kala, gajah itu cenderung mencari tempat peristirahatan terakhir, di mana ada tempat teduh dari matahari dan rerumputan untuk tiduran. Tulang-tulang dari banyak gajah-gajah tua ini telah ditemukan di tempat-tempat tersebut. Nah, maksudnya final home itu kalau gajah itu ya, kalau dia udah tahu waktunya sudah datang. Kalau dia mau meninggal ya, gajah itu tahu kalau dia mau meninggal. Dia akan nyari tempat untuk tiduran gitu, terus teduh. Nah, itu tuh sebenarnya tempat si gajah tersebut akan meninggal gitu. Nah, final home di sana bukan rumah gajah, tapi a place to die. Begitu. Ya. Kalau jawaban yang lainnya ya memang makna yang sama dengan home. Ya, house itu sama seperti home, a place to live sama seperti home, the only remaining place to live masih sama seperti home. Nah, strateginya apa? Justru pilih jawaban yang maknanya paling beda. Begitu. Memang agak unik sih cara menjawab soal itu ya, karena yang dipakai itu strategi menjawab soalnya, bukan bukan teori, begitu ya. Jadi ini cara praktisnya gitu. Oke. Nomor selanjutnya kalau kita lihat produk. Nah, yang paling jauh yang mana nih produk nih? Ada barang-barang goods ya, ada merchandise barang dagangan, ada spanduk, ada hasil. Jadi produk itu identiknya kan sama hal-hal yang sifatnya barang ya, gitu kan ya, atau benda ya. Yang paling jauh yang mana? Boleh silakan zoom chat teman-teman. Waduh itu deh sepanjang kenangan. Jauh banget ya. Oke. Ya, oke. Boleh silakan jawab ya di zoom chat teman-teman ya. Waduh, oke. Banyak yang langsung pilih D. Kita lihat betul jawabannya Delta. Guys. Kasih emoticon dulu, kasih roket dulu. Nah, tapi reaksinya di mana ini di Zoom nggak ada. Biasanya ada. Di sini nih kayaknya. Ah, nanti aja. Ya, betul. Teman-teman ya. Jawabannya itu yang em, ini ya, yang D ya, result hasil. Karena kalau kita lihat tuh di atas, terus di atas, the American flag is the end product of a long evolution katanya. Jadi bendera Amerika itu adalah hasil akhir. Jadi bukan produk literally suatu barang bukan, tapi hasil akhir itu suatu output ya dari evolusi yang panjang katanya gitu. Jadi produk di sini bukanlah benda tapi hasil atau results begitu. Apakah ini berlaku untuk semua soal tes TOEFL? Untuk TOEFL ITP ada, untuk tes TESOL juga ada. Cuma kayak gini ya, anda kuliah ya sama teman-teman yang lain. Tadi ingat nggak saya bilang apa di awal? Saya bilang ini nih, disclaimer. Disclaimernya apa? Yang teman-teman pelajari itu adalah jenis soal yang tingkat kesulitannya paling rendah. Jadi jenis soal yang tingkat kesulitannya paling rendah, jumlah soalnya paling sedikit gitu. Yang menengah itu yang paling banyak, yang tinggi, yang paling sulit itu sedikit juga kan kurva normal ya. Sudah belajar belum di statistik? Harusnya udah sih kalau anak MIPA ya. Jadi disclaimer saya ya untuk pertanyaan dari Natlia, apakah ini berlaku semua soal TOEFL berlaku, tapi jumlahnya sedikit gitu. Oke, yang banyak apa? Nah nggak bisa saya jelasin di sini karena butuh kelas TOEFL yang intensif kalau ini begitu ya. Nah untuk yang bisa saya bagikan di sesi ini ya untuk menjawab soal-soal yang tingkat kesulitannya paling rendah. Begitu ya. Jadi maksud saya Naglia kalau tes TOEFL nanti jangan pakai cara tadi secara terus-menerus gitu loh. Ya, karena nanti Naglia akan menemukan jenis soal yang berbeda lagi dengan cara menjawab yang berbeda begitu. Yang sayangnya belum bisa saya share di sini. Kenapa nggak di-share di sini, Sir? Ya kan cuma 1 jam setengah. Karena TOEFL preparation itu minimal minimal 1 bulan, 16 pertemuan untuk bisa menguasai semua cara menjawab soalnya begitu ya. Sama-sama Naglia, pertanyaan yang bagus ya. Kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan juga bisa langsung tanya aja. Oke, jangan jangan menahan diri ya gitu. Naglia udah punya keberanian yang bagus untuk bertanya gitu. Lagi nah, living itu dekat sama uang, sama gaya hidup, sama enjoyment, sama health. Yang paling jauh dari living itu apa? Jangan pakai perasaan ya, pakai logika. Maksud saya jangan cocok logi gitu. Secara harfiah, literally gitu ya, anak jaksel, dekatnya kata living itu sama apa? Kalau dilihat pilihan jawaban di sini, kalau udah nemu 3 jawaban yang paling dekat, pilih satu yang hubungannya paling jauh, tapi jangan pakai perasaan ya, karena saya tahu apa yang teman-teman pikirkan sekarang gitu. Ini kita lagi melihat dan membaca soal untuk tes bahasa, jadi yang kita lihat itu kata dalam bahasa itu, jangan pakai perasaan atau asumsi. Sehari-hari kan perlu ini gitu, untuk ini jangan. Kalau itu bukan konteks bahasa itu ya. Dalam konteks bahasa, living itu paling jauh dengan apa? Living itu paling jauh maknanya, paling jauh dengan uang, paling jauh dengan gaya hidup, paling jauh dengan kesenangan hidup, paling jauh dengan kesehatan. Mana yang paling jauh? Boleh silahkan di zoom chat jawabannya, teman-teman. Ya, silakan. Iya,
Yang paling jauh guys, paling jauh. Ada yang lebih jauh nggak dari itu? Oke, paling jauh. Kayaknya kalau sehat sih kayaknya masih dekat-dekat sama hidup kan ya. Kesenangan hidup sama living juga. Gaya hidup sama living juga. Jadi yang paling jauh apa? Uang. Betul yang A gitu. Nah pikiran teman-teman masih soal duit sih. Kita nggak bisa hidup tanpa uang. Nah itu yang saya maksud dengan perasaan. Jangan percaya sama perasaan ya. Oke, karena ini tesnya tes bahasa gitu. Hidup sama uang dua hal yang berbeda. Uang itu benda ya untuk tukar alat tukar. Hidup ya hidup gitu. Gitu kan? Soalnya nggak sehat kalau ya betul kalau nggak sehat nggak hidup. Nah itu makanya dia masih dekat. Yang C masih dekat. Dia masih dekat. Yang paling jauh apa? Uang sama hidup. Uang itu alat tukar. Hidup ya hidup gitu kan. Jadi jawabannya money gitu. Cuma kan di otak kita cuan terus ya. Kepikirannya cuan aja gitu. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa cuan gitu. Money ya, karena di sini konteksnya itu earn his living katanya. His living itu artinya memperoleh uangnya atau penghasilannya dalam konteks kalimat di sini gitu. Scott Joplin ini memperoleh penghasilannya dari dia masih kecil dengan bermain piano di Mississippi begitu. Nah, itu cara menjawab soal TOEFL untuk kosakata yang sehari-hari atau common gitu ya. Nah, apakah bisa diterapkan untuk semua jenis soal? Bisa, kalau kosakatanya dikategorikan kosakata sehari-hari. Kosakata sehari-hari itu yang kebanyakan orang tahu aja, kayak teach, work, run, die. Ada soal I want to dye my hair katanya. Kebanyakan dari kita kan tahunya dye itu mati ya. Ternyata dye-nya itu kayak gini nulis ini, mewarnai katanya gitu. Soal TOEFL tuh kayak gitu. Kirain mati I want to dye my hair gitu. Ternyata mewarnai rambut. Begitu ya? Oke. Baik. Nah, kita lanjut nih ke jenis soal common vocabularies lainnya ya. Nanti ada sesi Q&A ya, jadi jangan khawatir. Teman-teman bisa kumpulkan pertanyaannya dulu. Nanti saya akan berikan waktu dan tempatnya ke Bapak moderatornya untuk menampung pertanyaannya nanti ya. Begitu. Oke, silakan teman-teman juga untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh Bu Eyus ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke cara menjawab soal kosakata yang tidak umum ya atau yang disebut dengan uncommon vocabularies ya. Kalau yang tadi yang umum, yang sehari-hari, kalau yang sekarang yang tidak umum atau uncommon vocabularies ya. Yang tidak umum itu yang kayak gini, kayak malnutrition itu kan nggak umum ya. Ya, dan kosakata yang lainnya. Caranya itu adalah dengan memakai tabel ini. Apakah perlu dihafal? Ya, hafalin. Hafalin, hafal. Dan jangan alergi sama hafalan ya, karena kan kita nggak akan bisa memahami sesuatu kalau nggak hafal. Konteks pembelajaran bahasa tuh kayak gitu. Kalau mau paham sesuatu, ya harus hafal dulu kosakata dan lain sebagainya. Tapi maksud saya, daripada teman-teman menghafal kamus yang tidak mungkin, teman-teman hafalkan saja berapa ini?